Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi Posyandu berbasis web dengan studi kasus Posyandu Tunas Mekar Kelurahan Lempi. Dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak dan disusun oleh saya sendiri Ufa Novianda, kemudian Gusina Trisantika, dan yang terakhir ada Fatia Rohali. Dalam pembuatan aplikasi berbasis web ini membutuhkan analisa kebutuhan. Kadar Posyandu sering mengalami kesulitan dalam proses pencarian data karena data ditulis dengan tangan sehingga menyulitkan pembaca data yang dicari kecuali oleh petugas yang mencatat data tersebut. Selain itu, banyaknya jumlah register juga menyebabkan sulitnya proses pengolahan dan pengaksesan kembali data karena data yang sama harus dicatatkan berulang-ulang ke dalam register yang berbeda sehingga mengakibatkan redundansi data. Oleh sebab itu, karena sulitnya proses pengolahan data, maka Kadar Posyandu Tunas Mekar Kelurahan Lempi terkadang melakukan kesalahan dalam penghitungan data saat pembuatan laporan kegiatan sehingga laporan yang dihasilkan tidak tepat dan akurat. Oleh sebab itu, karena Posyandu Tunas Mekar Kelurahan Lempi juga merasa cara tersebut dianggap tidak efisien baik dari segi tenaga maupun waktu. Dari permasalahan di atas dapat dijadikan acuan untuk merancang sebuah sistem pendataan yaitu e-Posyandu berbasis web yang kami rancang. Nah, sistem pendataan berbasis web merupakan sebuah sistem yang terhubung dengan jaringan internet yang bertujuan untuk mempermudah petugas atau admin untuk menginput data dan informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Maka dari itu, dengan adanya aplikasi e-Posyandu berbasis web ini, dari pihak admin dapat dengan mudah mengelola dan memanajemen sistem agar lebih baik dan terkomputerisasi tentunya. Pihak Posyandu dapat mengolah data balita serta pertumbuhan balita secara cepat dan praktis. Selanjutnya dari pihak Puskesmas pun dapat dengan cepat menerima laporan dari tiap Posyandu yang telah melakukan kegiatan Posyandu. Kemudian selanjutnya ada analisa kebutuhan pengguna. Nah, admin sebagai administrator yang mengolah sistem pada aplikasi e-Posyandu berbasis web ini, yakni menggunakan sistem ini untuk melakukan proses sebagai berikut. Yang pertama itu, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data imunisasi. Kemudian, admin juga dapat menambah, mengubah, dan menghapus data vaksinasi. Selanjutnya juga dapat menambah, mengubah, dan menghapus data anak, data ibu, kemudian data petugas. Juga admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data Posyandu. Admin dapat menambah, mengubah, menghapus data penimbangan, kemudian admin juga dapat melihat riwayat vaksin. Nah, dalam artian admin di sini merupakan pemeran penting yang dapat mengambil alih semua tentang aplikasi ini. Tentunya bisa untuk mengedit data-data yang terdapat di dalamnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya Fatia Rohali akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini ada analisa kebutuhan sistem, di mana yang pertama yaitu ada kebutuhan admin. Di sini admin diharuskan login terlebih dahulu untuk mengakses atau masuk ke dalam halaman administrator. Setelah masuk, admin dapat melakukan aktivitas mengelola website sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu admin dapat mengelola website yang berisikan informasi mengenai website seperti daftar pengunjung yang sudah mendaftar ataupun yang belum mendaftar. Yang keempat yaitu ada admin dapat mengelola data daftar pengunjung Posyandu. Kemudian selanjutnya yaitu ada analisa kebutuhan perangkat, di mana aplikasi e-Posyandu berbasis web ini ditujukan untuk admin atau petugas Posyandu. Dengan adanya aplikasi e-Posyandu berbasis web ini, dari pihak admin dapat dengan mudah mengelola dan
memanajemen sistem agar lebih baik dan terkomputerisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya rekan saya akan melanjutkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisri Santika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di mana di sini ada desain interface. Yang pertama itu desain program. Di sini ada desain inputnya, di mana yang pertama ada form input menu login. Di sini kami membuat tampilan untuk login aplikasinya seperti ini. Kemudian yang kedua ada input catatan imunisasi, di mana di sini kita bisa menambahkan data imunisasi sesuai pada tanggalnya. Kemudian kita bisa mencetak hasilnya. Kemudian di sini juga kita bisa mengedit serta menghapus data dari imunisasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada data vaksin. Di sini juga kita bisa menambahkan data vaksin, kemudian kita bisa mengedit ataupun menghapusnya. Dan yang keempat itu ada data anak. Sama seperti yang tadi juga, di sini kita bisa menambahkan data anak, mana di sini ada nama anaknya, nik anak, tempat tanggal lahir, usia, jenis kelamin, serta nama ibu. Di sini juga kita bisa mengedit serta menghapus data anak tersebut. Kemudian begitu juga dengan input data ibu. Selanjutnya data petugas juga di sini ada, kita bisa menambahkan data petugasnya sesuai dengan jabatan, jenis kelamin, tanggal, kemudian tempat lahir, alamat serta nomor telepon serta status petugas pada posyandu tersebut. Selanjutnya di sini ada data posyandu, mana di sini ada nama posyandu, alamat posyandu, kelurahan posyandu, kecamatan posyandu, serta kabupaten atau kabupaten posyandu. Jadi kita bisa mengedit serta menghapusnya. Kemudian yang terakhir itu ada design output, di mana ini adalah hasil dari pendataan. Ini kita bisa melihat data penimbangan seperti ini. Kita lihat, ini bisa kita cetak hasilnya. Dan disitu nanti akan tampil nama anak, nama orang tua, serta alamat, status, jenis kelamin, tanggal lahir, dan berat badan, tinggi badan, umur, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas lagi oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang peralatan pendukung. Di mana dalam pembuatan aplikasi diperlukan peralatan pendukung yang bertujuan untuk memudahkan penulis melakukan pengkodean pada program yang sedang dibuat. Nah, contohnya pada aplikasi yang sedang kami rancang, yaitu ePosyandu berbasis web. Dalam hal ini, penulis menggunakan XAMPP yang digunakan sebagai server. XAMPP ini adalah web server open source yang berjalan pada sistem operasi cross-platform atau Windows atau Linux, juga termasuk Mac OS. Semua yang diperlukan untuk mengolah website tersedia di XAMPP seperti Apache, MySQL atau MariaDB, PHP, dan Perl. Meskipun program di dalamnya lengkap, XAMPP tetap merupakan web server yang sederhana dan ringan. XAMPP juga dipakai untuk membuat web server lokal di komputer. Selanjutnya, Visual Studio Code sebagai perangkat lunak pengembangan program. Kemudian, bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan ePosyandu berbasis web ini adalah PHP. Kemudian framework yang digunakan adalah CodeIgniter, dan web server yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah Apache. Nah, kemudian untuk tampilan aplikasi yang dibuat ialah menggunakan HTML dan CSS, di mana CSS ini berfungsi untuk mendesain, membentuk, serta mengubah tampilan halaman sebuah website. Nah, CSS dapat bekerja dan berlaku melalui tag HTML. Dengan adanya CSS, tag HTML yang sederhana dapat diubah sehingga tampilan laman website pun menjadi terlihat lebih menarik dan efisien. Kemudian
sistem pengolahan database menggunakan MySQL, di mana MySQL bersifat open source sehingga kita bisa menggunakannya secara gratis. MySQL merupakan basis data yang paling diminati di kalangan programmer web, dengan alasan bahwa program ini merupakan basis data yang sangat kuat dan cukup stabil untuk digunakan sebagai media penyimpanan data. Sebagai sebuah basis data server yang mampu untuk memanajemen basis data dengan baik, MySQL terhitung merupakan basis data yang paling digemari dan paling banyak digunakan dibanding basis data lainnya. Nah, selain MySQL, masih terdapat beberapa jenis basis data server yang juga memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap mudah. Basis data itu adalah seperti contohnya Oracle dan PostgreSQL. Namun, selepas dari itu, perancang menggunakan MySQL. Sekian yang dapat kelompok kami presentasikan tentang aplikasi ePosyandu berbasis web ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.